Gak sabar lihat mereka sujud di acara nanti. Mau kemana kamu malam-malam kayak gini? Mau ke acaranya Rere? Rere yang sering ngerendahin kamu itu? Iya, Mah. Gak boleh. Udah di rumah aja. Kalau gue nggak dateng, pasti tambah diolok-olok sama mereka. Gue kan pengen ngeliat mereka sujud. Akhirnya gue berhasil keluar dari jendela. Mau kemana kamu? Kabur. Widih, pestanya meriah juga. Sekarang gue harus cari target utamanya. Astaga, ternyata dia beneran dapat semua warna. Keren banget, kita harus sebarin ke yang lain. Tapi semua warna punya sisi gelapnya juga. Gue tagih janji lo buat sujud di hadapan gue. Sujud. Iya, gue sujud. Awas aja loh. Dia nyium kaki gue. Mana sih Rere? Dia kan yang nyuruh gue pakai baju semua warna. Woi, jangan sampai ketemu Rere. Lo gak takut sama dia? Ya emang kenapa? Kenapa harus takut? Karena... Semoga pilihan tipe cowok kali ini bagus. Pemarah. Biasanya kan kalau cowok pemarah itu suka mukul cewek. Nggak mau deh. Gimana kabar tipe jodoh kamu? Barusan aku tolak karena aku nggak mau punya cowok yang pemarah. Jangan terlalu pemilih, nanti gak dapat jodoh. Mama tenang aja, aku pasti milih yang terbaik kok. Pilihan kedua apa ya? Hah? Polos dan penakut? Ini juga nggak bagus karena dia nggak bisa jadi pemimpin. Gue seneng banget karena barusan gue pilih tipe cowok yang penyayang. Kok gue nggak dapat pilihan itu sih? Padahal gue udah tolak 2 kali loh. Emangnya tadi lo dapet pilihan apa? Pemarah, terus polos dan penakut. Berarti kesempatan lo sisa 1 kali lagi, Vel. Kamu udah pilih jodoh kan? Mama khawatir sama kamu. Tenang, masih ada 1 kesempatan lagi kok, Mah. Berarti seburuk apapun kamu harus tetap terima kan? Iya. Hari ini hari terakhir gue milih kan? Please, semoga kali ini sesuai ekspektasi gue. Bisa melihat lokasi nenek atau lokasi ibu. Karena nenek suka hilang sendiri, jadi nenek aja deh. Mama mau pergi dulu, jadi kamu jagain nenek ya. Oke, Mah, aman kok sama aku. Pokoknya nenek gak boleh sampai keluar rumah. Iya, aku ngerti, Mah. Kira-kira sekarang nenek ada di mana ya? Loh, kok di pintu rumah? Jangan-jangan dia mau kabur lagi. Nenek mau kemana? Nenek takut sama mama kamu. Mama kan baik, Nek. Kenapa takut? Nenek mau pergi sebentar aja. Kamu jangan bilang mama ya. Tapi, Nek, Kamu cucu yang baik kan? ya udah boleh deh. Kok nenek nggak ada ya? Kamu lihat dia nggak? Nenek kabur dari rumah, Kak. Gawat, kita harus temuin nenek sebelum mama tahu. Oke, karena aku udah tahu lokasinya di mana, harusnya nggak bakal susah kan? Coba kamu cek lagi, sekarang dia ada di mana? Di kuburan, Kak. Apa? Nenek kan nggak boleh ke kuburan. Emangnya kenapa kalau nenek ke kuburan? Karena nenek itu... Aku dapat kelas. Ah, bagus dong. Iya, Mah, dapat kelas A bagus kan? Emangnya kelas A jelek? Hah, pikirannya macem-macem. Ini cuma kedinginan doang. Iya nih, aku malas ngelepas soalnya. Aku masih sakit, jadi nggak olahraga dulu. Mumpung nggak ada orang di kelas, kalau aku buka, sabi nih. Ya ampun, aku ketiduran. Gawat. Kita campurin permen jelek di makanan lo yang itu. Kita hebat kan? Hah? Selamat bergabung jelek. Gue jadi jelek. Nggak bisa. Gue harus cari cara buat menangin lomba besok. Udah deh, mending lo nyerah aja. Nggak ada yang dukung lo. Nyerah ngelawan Alia? Nggak mungkin. Ih, jelek banget. Mana ada cowok yang mau sama dia. Ternyata kecantikan dia palsu. Untung aja nggak jadi gue nikahin. Apa sih? Nanti juga bakal cantik lagi. Tunggu aja kalian semua. Jadi sekarang gimana sama nyokap lo? Kita lanjutin buat dobrak pintu ruangan Pak Guru ini dalam hitungan 3, Lo yakin? 2, 1. Anjir, ternyata lo kecil-kecil perkasa juga. Ayo masuk. Wah, ini beneran ruangan Pak Guru itu. Sendirian. Kenapa ruangannya bau permen ya? Ada si jelek. Ngapain kalian ada di sini? Hah? Kok lo bisa masuk ke ruangan Pak Guru? Gue kan ketua kelas, ya pasti sering kesini lah. Yakin cuman itu? Pasti ada modus lain, tapi lo nya nggak mau ngaku. Hah? Siapa itu yang teriak? Lo harus keluar sekarang. Pak Guru masih ada urusan. Tapi ini udah kelewatan banget loh. Jangan-jangan yang teriak itu nyokap gue. Nyokap lo udah pergi dari sini. Nyokap gue nggak bisa ditelepon. Gimana dong? Mungkin nyokap lo udah pulang. Nggak mungkin. Dia pasti ngasih kabar ke gue. Atau gue pulang aja ya sekarang. Jangan, Vel. Nanti lombanya bisa berakhir. Gue udah nggak peduli tentang lomba. Nyokap gue aja nggak ada. Gimana gue bisa menang dengan muka kayak gini?
Mama? Kamu harus segera makan permen cantik ini dan menangkan lombanya. Mama percaya sama kamu. Tuh kan, Rey, nyokap gue emang penyelamat. Tante nggak apa-apa. Oh iya, kenapa penampilan Mama berantakan? Mama nggak apa-apa. Kamu pulang ke rumah dan belajar mandiri ya. Apa sih, Ma, kayak mau ninggalin aku aja? Gue harus makan permen ini sekarang. Nah, gini kan udah makin cantik. Hah? Kok lo bisa berubah jadi cantik lagi sih? Ya bisa lah. Tadi kan kalian ngasih gue permen jelek di makanan gue. Kalian dapat permen itu dari mana? Soalnya kan setahu gue, satu orang cuma dapat satu permen. Kita cuma bantuin Alia kok. Dia punya banyak permen itu. Hah? Apa? Punya banyak? Mama, aku pergi ke sekolah dulu ya. Ayo, Vel. Nanti kita telat. Nyokap gue kok nggak nyaut ya, Re? Mungkin dia masih tidur. Ayo buru dah. Ya udah deh, gue nggak sabar buat pengumuman pemenangnya. Kita sudah mendapatkan pemenangnya, yaitu... Udah pasti gue yang menang. Feli! Akhirnya gue menang. Rasain lo, Al. Selamat ya, Vel. Gue bangga banget sama lo. Lihat deh, si Alia sampai gak bisa ngomong dan berkeringat. Nyokap gue mana ya? Kenapa dia nggak hadir? Duh, busuk banget sih ini. Telah ditemukan seorang jasad ibu-ibu di ruangan Pak Guru ini. Hah? Jangan-jangan sebenarnya Mama? Tamat! Bisa tahu jam tidur atau jam kerja? Orang-orang kan biasanya pulang kerja jam 5 sore. Tapi kalau jam tidur, itu nggak teratur. Jadi gue lebih penasaran. Duh, ngantuknya. Pagi, Ma. Kok Mama baru bangun tidur sih? Iya, soalnya kemarin jam tidur Mama 20 jam. Kayak hibernasi, tau nggak? Hari ini Mama juga harus tidur selama 24 jam. Itu artinya Mama harus tidur lagi sekarang. Apa? Mama capek banget. Ya ampun, kenapa orang tidurnya lama-lama ya? Gue aja cuma bisa tidur selama 1 jam. Wah, kantong mata lo tebel banget, Al. Jam tidur gue terlalu dikit, jadi gue kurang tidur deh. Kalau gitu langgar aja, karena udah ngebahayain kesehatan kan? Gak bisa dong, karena nanti ada konsekuensinya. Masa sih gue gak percaya sama begituan? Lah iya, jam tidur lo cuma 10 detik. Mana cukup? Ya kan, emang parah banget nih sistem. Permisi, saya mau beli makanan nih. Halo? Lah, itu ibu kantinnya malah ngebok, ngorok pula. Kalau orang lagi tidur, gak bakal bisa dibangunin sampai jam tidurnya selesai. Ya, emangnya jam tidur bu kantin berapa sih? Hah? 11 jam? Berarti gue bakal kelaparan dong hari ini. Woi, itu kenapa ya pada rame-rame? Katanya ada yang melanggar aturan jam tidur loh. Lalu? Orang itu langsung menghilang kayak debu. Oh, jadi itu konsekuensinya. Gue bakal selalu taat aturan. Iya, gue juga masih mau hidup dengan tenang. Hari ini jam tidur kalian cuma 10 menit. Tersiksa banget. Ini tugas saya, Pak. Saya udah selesaiin duluan daripada teman-teman. Loh, emangnya kamu nggak dengar pengumuman saya? Pengumuman apa ya, Pak? Mungkin saya ketinggalan. Tugas sekolah ditiadakan untuk sementara, karena makin hari jam tidur kita makin lama. Oh gitu ya. Jadi saya harus ngapain sekarang? Sekarang kamu harus balik ke rumahmu buat tidur dan besok sekolah seperti biasa. Oke, aku pulang. Mama lagi tidur, jadi jangan diganggu ya, Kak. Sekarang aku juga mau tidur buat patuhi aturan jam tidur, Kak. Kenapa sih semua orang tidur mulu? Aturannya tetap aturan, Kak. Katanya Mama mau kasih imbalan kalau kita berhasil patuh jam tidurnya, Kak. Lihat aja, kakak nggak bakal tidur sampai besok dan bakal main game. Pagi, Ma. Pa, Dek. Kok semuanya pada hilang sih? Pasti mereka semua pada jalan, alias gue ditinggal. Ya udahlah, gue kan mandiri, jadi bisa apa-apa sendiri deh. Loh, bahkan sekolah aja nggak ada orangnya. Aneh banget. Kenapa kamu masuk sekolah, Vel? Karena hari ini hari Senin, Pak. Sekarang semua orang sedang dalam jam tidur. Tapi kamu kok malah jalan-jalan? Hah? Apa? Aku udah nggak tidur 2 hari loh, Pak. Kira-kira jam tidur aku selamanya berapa sih? Halo semuanya, namaku Feli. Kalau aku bilang dari sekolah hipnotis, dia takut nggak ya? Kamu akan lupa kejadian ini. Ayo. Woi, itu cowok siapa namanya ganteng banget. Oh. Aduh, aku jadi gak enak. Kamu bakal bilang putus ke dia. Ngerasa gak sih sekolah kita itu bosan banget? Mending dengerin lagu. Dengerin lagu di Reso pakai fitur Daily Mix yang lagunya itu seru-seru banget. Fix, kalian harus coba.
Oh gitu. Gawat, dia bisa tahu asal-usul aku. Iya. Jangan bilang. Hah? Permisi Bu, saya mau ngelamar kerja. Oh, Rere kan? Gue nyariin lo selama ini, lo kemana aja? Lo mau ngelamar kerja di sini? Iya, gue diusir dari rumah karena gue nyariin lo mulu. Oh ya? Terus gimana tanda janji yang udah kita buat ini? Sebelum gue nempatin janji ini, gue harus nyelesain beberapa hal dulu. Hah? Aku udah ketemu sama Rere mah. Sekarang dia udah jadi bos di sebuah perusahaan. Terus kenapa tanda janji kamu masih ada? Kayaknya tanda ini gak bisa hilang deh, Ma. Kalau tanda itu nggak bisa hilang dalam 3 hari, kamu dalam bahaya. Serius, Mah? Ma, Feli mau melamar kerja di tempat kita loh. Hah? Kamu nggak terima dia kan? Mama kan ngelarang kamu temenan sama dia. Apa? Tapi kan Ma, aku kan udah bikin janji sama dia. Mama tuh sengaja pindahin kamu ke luar negeri supaya kamu nggak temenan lagi sama dia. Oh, gitu ya Ma. Kamu janji aja sama Mama buat jangan temenan lagi sama Feli. Oke Ma. Hah? Kenapa tanda janji gue jadi nabrak kayak gini? Gue harus tanya sama orang-orang. Loh, Re? Tanda kamu kok jadi kayak gitu? Ini... Wah, ini bahaya. Emang kamu ada bikin janji apa?